maaf ya, saya berbicara tentang kekerasan seks di sini mungkin. Suaminya tidak memberikan nafkah batin lagi terhadap istrinya. Tapi karena dia memikirkan kelangsungan kehidupan anak. Assalamualaikum teman-teman podcast Citra Institute. Saya Leo Purnama Aji. Citra Institute akan berbicara tentang apa yang berkenaan dengan labirin kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada hari ini saya kehadiran salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan konselor muda dari Bandung. Namanya Kak Dara. Boleh beri tepuk tangan buat Kak Dara. Selamat datang Kak Dara di podcast Citra Institute. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini temanya cukup populis ya Kak. Lagi trending banget ya. Terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pikir saya sebagai seorang anak muda dan teman-teman kita di penonton podcast Citra Institute layak tahu bagaimana geliat dari si kekerasan terhadap perempuan dan anak ini yang ada di Indonesia tentunya. Menurut data yang saya baca di Komnas HAM itu terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kepada seorang istri, hampir kasusnya itu sekitar 3.900-an yang notabene itu 50% dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan terjadinya di perempuan ya? Iya, di istri. Nah, boleh minta tanggapannya Kak terkait hal tersebut. Kira-kira kenapa pada akhirnya ini bisa terjadi begitu banyak? Kalau menurut saya pribadi ya, kan perempuan itu kan pada dasarnya makhluk yang lemah. Dan sebagai seorang istri, kebanyakan istri-istri itu kan tidak memiliki pekerjaan tetap. Jadi yang menghasilkan itu adalah suami. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi, banyak faktor terjadinya KDRT itu karena masalah ekonomi. Yang disebabkan salah satunya karena pandemi tadi. Karena pandemi itu kan impact dari pandemi itu kan suami banyak yang menganggur. Sehingga sering terjadi percekcokan. Terus setelah itu kalau percekcokan kan kalau emosinya lagi naik semua dua-duanya jadi api. Jadi api akhirnya kan terjadilah hal tersebut. Baik verbal, fisik gitu. Akhirnya ngomong-ngomong soal verbal fisik itu kira-kira karena menurut saya hari ini banyak yang belum tahu atau mengerti bagaimana konsepsi kekerasan terhadap perempuan dan anak tadi Kak. Artinya minimnya edukasi yang diberikan pada akhirnya membuat kita kan kalau nggak tahu pada akhirnya toleransi terhadap sebuah hal. Ya contohnya yang awalnya cuma ya sekedar siul-siul atau tadi tuh toleransi terhadap hal-hal tersebut akhirnya yang menjadikan kekerasan seksual hari ini jadi notabene hal-hal yang dibiarkan begitu saja Kak. Gimana tuh Kak? Sebenarnya pelecehan itu gak hanya pemerkosaan ya, Mas Leo ya. Siulan, tatapan yang merujuk ke arah seksual, mesum, itu tuh termasuk pelecehan terhadap perempuan selain bahasa verbal ya, menggoda gitu, merayu, itu termasuk dalam suatu pelecehan terhadap perempuan. Itu kan dianggap biasa. Jadi saya kira memang perlu adanya edukasi lebih terhadap remaja, terutama remaja ya, karena kan itu sering terjadi antar remaja, antar anak muda, gitu loh. Belum lagi maksud saya
terkait edukasi tersebut tentunya banyak elemen, khususnya orang tua, dan seperti profesi kakak hari ini kan pikir saya menjadi hal yang penting buat si pemilik tragedi kekerasan terhadap perempuan anak, karena menurut saya itu tentunya menimbulkan trauma ya kayak. Ya, kesehatan mentalnya pasti pasti terganggu kan. Dan kalau dari segi profesi kakak sebagai konselor, pernah nggak kakak kayak menerima atau pernah yang kerja itu yang si korban tadi melakukan konselor kepada kakak dan cukup unik gitu kasus-kasusnya? Ada nggak yang unik gitu kak? Sebenarnya banyak ya, kasus itu macam-macam dan semuanya itu unik menurut saya. Tapi yang paling tragis menurut saya sih itu kayak saya pernah istilahnya mendengar curhat dari seorang korban. Itu dia seorang istri dan seorang ibu yang bingung nih. Jadi maaf ya, saya berbicara tentang kekerasan seks di sini mungkin. Suaminya tidak memberikan nafkah batin lagi terhadap istrinya. Tapi karena dia memikirkan kelangsungan kehidupan anak, keluarganya, karena dia tidak bekerja, jadi dia membiarkan itu, tutup mata. Ya sudahlah, untuk masalah kebutuhan fisik, ya, batin. Oke. Selama rumah tangga terlihat baik-baik saja di rumah. Tapi ternyata yang menjadi korban sendiri itu adalah anaknya. Dan ibu ini bertahun-tahun memendam gitu. Memendam kejadian itu dikarenakan dia bingung. Harus melapor tapi suaminya yang mencari nafkah. Dia bagaimana? Nasib anaknya bagaimana? Tapi kalaupun tidak melapor, ya sampai kapan gitu. Jadi itu menurut saya cukup banyak yang pada akhirnya banyak yang nggak mau speak up terkait hal-hal kayak gini ya kak. Kenapa ya kak kayak gitu ya menurut kakak? Balik lagi, faktor ekonomi itu menurut saya sangat-sangat paling besar ya, sangat besar impactnya. Faktor ekonomi, karena banyak sekali ya perempuan, terutama perempuan yang yang menikah siri, itu kan susah untuk melapor KDRT. Dia bingung. Selain ekonomi, ya malu, tabu, masih menganggap itu sesuatu hal yang tabu, aib. Kalau kayak gitu kak, artinya nih kan apa ya, maksud saya yang hal-hal kayak gini nggak bisa dibiarkan. Perlu penanganan yang serius, khususnya kalau saya ngelihatnya ya terkait kalau di secara fisik tuh kayak saya nggak begitu memperhatikan, tapi kalau secara trauma, secara psikologis kak, kasih tips atau saran terkait bagaimana penanganan yang baik dan benar gitu loh kak, buat mereka yang pernah mengalami trauma terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan atau kekerasan seksual tadi tuh. Kalau menurut saya speak up, tapi kan mungkin tidak semua berani speak up karena yang saya sebutkan tadi ya, beberapa alasan itu. Tapi mungkin sekarang sudah banyak tenaga profesional, ada konselor. Kalau konselor itu lebih ke mendengarkan. Ada psikolog dan ada psikiater. Ketika memang dia memiliki trauma yang cukup sangat mengganggu untuk aktivitas sehari-hari dia, kan dibutuhkan obat-obatan, ya penenang dan lain-lain, itu ada psikiater. Jadi cobalah untuk speak up dulu, paling enggak ke keluarga atau rekan terdekat. Nah, kita yang menjadi rekan terdekat, keluarga yang mengetahui hal itu, yuk kita arahkan ke konselor, ke psikolog, ke tenaga profesional gitu. Dan speak up juga ke lembaga-lembaga yang terkait. Ada data dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja yang melihat bahwasanya 34% anak laki-laki dan 47% anak perempuan itu mengalami
kekerasan Kak, dan Ya, pikir saya kalau masa kecil udah direnggut dengan kasus-kasus kekerasan seperti itu. pemerkosaan gitu ya. Iya, maksud saya gimana nasib masa depannya? Ada nggak ide atau saran dari kakak terkait kekerasan yang dilakukan khususnya ya buat anak-anak gitu Kak? Kalau di posisi sebagai orang tua, kalau menurut saya kita bisa lebih menempatkan diri lagi, eee, jangan sampai ribut di depan anak atau lebih kontrol emosi lagi karena banyak dampak itu anak itu terjadinya kekerasan pada anak itu karena orang tuanya kan. Karena suami marah ke istri, terjadinya kekerasan pada istri, akhirnya mental istrinya terganggu, pelampiasannya ke anak. Nah gitu. Kan kebanyakan pelaku KDRT itu sendiri adalah korban. Korban dari orang tuanya, dari lingkungannya. Gitu. Jadi contohnya misalnya nih dia menganggap jadi kayak dosa turunan gitu ya iya Kak? gitu. Dia anggap bicara kasar, perlakuan pukulan gitu. Itu tuh hal yang biasa karena ya nyokap gue begini dulu gitu kan. Misalnya gitu. Jadi dia udah biasa dengan hal-hal itu. Akhirnya kan turun menurun. Jadi dosa turunan tadi. Kita kan sebagai Gen Z harus Ya, lebih. ngomong-ngomong soal Gen Z Kak, hari ini kan ya kalau bicara soal Gen Z dan bicara soal kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, tentunya bukan hanya mereka yang sudah berkeluarga atau anak-anak. Nah, yang kayak saya gitu loh, yang kayak saya, yang kita yang masih muda yang pacaran tentunya itu kayak, karena saya ngeliat data itu hampir 1.300 Kak, 1.300 data Komnas HAM mereka yang mengalami kekerasan seksual saat masa pacaran. Ada nggak? Lagi-lagi saya mau bertanya soal tips atau ide dari kakak terkait untuk menangkal kekerasan seksual yang seperti ini yang dilakukan saat masih pacaran kayak gitu Kak. Kalau kekerasan seksual karena jujur aja saya takut gitu Kak, dan setahu saya kan nggak cuma perempuan yang mengalami ini ya, dan laki-laki juga kekerasan. Kalau pacaran seharusnya kan nggak boleh melakukan hubungan seksual ya Mas Leo ya. Betul. Tapi kalau kita melihat orang itu dari cara dia berbicara, sering berbicara kasar, terus tindakan dia kasar, atau dia banyak mengintimidasi, toksik ya, tinggalin, bicarain dulu baik-baik. Kalau sudah menjadi tabiat, ajaklah dia balik lagi ke tenaga profesional. Terapi gitu kan. Kalau emang sayang atau gimana. Tapi kalau memang sudah main fisik dari awal pacaran, kalau menurut saya sih tinggalin aja ya Kak ya. Karena di awal pacaran aja sudah begitu, gimana nanti nikah? Iya, Kasihan kan anak-anak. Saya takut kayak gitu Kak, keturunan kita gitu. Melihat yang sekarang yang banyak anak-anak muda kayak saya gitu ya, kayak kita loh, kayak kita anak muda kayak kita yang masih pacaran tapi udah banyak dituntut, toxic relationship-nya besar, dan saya takut generasi-generasi yang akan datang mengalami hal tersebut, ya kan? Bagusnya ada Kadara yang memberikan tips dan triknya buat mencegah kekerasan seksual di masa remaja itu terhindarkan. Dan terakhir dari saya, kasih pesan dong Kak karena saya yakin ini harus banyak elemen yang terlibat, khususnya orang tua. Kasih pesan dong Kak ke orang tua atau siapapun yang di luar sana yang mungkin hari ini ngelihat kasus kekerasan seksual atau kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu masih disepelekan. Kasih pesan buat biar kita semua sadar bahwasanya kasus ini nggak bisa, bukan hal yang ringan, bisa dibiarkan, yang harus dibiarkan itu nggak boleh. Jadi kalau saran saya, ketika memang kita merasa mengalami suatu KDRT di keluarga kita, speak up. Speak up, jangan pernah malu, jangan pernah takut, karena sudah ada pasal yang melindungi. Harus berani.
Intinya speak up dan terhadap orang-orang sekitar yang mengetahui hal itu, yuk kita rangkul korban-korban yang kita tahu dia adalah korban, kita rangkul, kita ajak untuk kita pendekatan lagi lah, kita buka mindsetnya, yuk segera keluar dari hubungan yang toksik ini, dari hubungan yang toksik, itu harus segera keluar dan mendapatkan penanganan dari tenaga profesional. Supaya mentalnya tidak. Tapi kalau berlanjut sekiranya untuk mencegah dari si orang tuanya ini, pesan buat si orang tuanya biar anak-anaknya juga nggak jadi anak-anak yang tumbuh dengan traumatik akan si kekerasan tadi, Kak. Ada nggak pesan untuk buat orang tua hari ini? Karena kan jujur saja yang seumuran saya ini sudah banyak yang menikah dan memiliki anak, biar teman-teman saya juga punya pembelajaran terkait hal ini. Coba ketika kita berhubungan dengan siapapun, apalagi dengan pasangan, terlebih itu hubungan suami dan istri, ketika ada suatu problem dan masalah, jangan sampai anak tahu. Ya, cari tempat, cari space, jadi bisa menyelesaikan dengan baik. Trauma terhadap anak itu kan bukan hanya kekerasan seksual yang pemerkosaan dan lain-lain, tapi melihat orang tuanya ribut segala macam itu mengganggu mental anak. Nah, jadi kalau menurut saya sebagai orang tua tumbuhkan rasa penanaman agama yang lebih, satu. Kedua, ya binalah hubungan dengan pasangan kita yang semakin hari tumbuhkan cinta yang lebih, cari saling introspeksi diri gitu kan. Jadi semuanya semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin memburuk gitu. Kalau ada masalah segera selesaikan gitu. Terima kasih Kak Dara untuk saran dan waktunya. Terima kasih sudah mau main ke podcast Citra Institute. Terima kasih juga saya udah diundang ke sini ya, Mas Leo. Sehat dan sukses ke depannya. Amin. Saya Leo Purnama Aji mohon undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.